Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran masih mengenai aljabar, di mana kali ini kita akan membahas mengenai operasi pecahan bentuk aljabar. Di mana operasi pecahan aljabar ini sama dengan operasi pecahan bilangan, di mana pecahan ini meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Tetapi pada operasi ini akan berfokus pada operasi pecahan aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan aljabar, di mana penjumlahan pecahan aljabar yang sama penyebutnya ini dirumuskan A per B ditambah C per B sama dengan A plus C per B, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi pembilang ditambah pembilang, penyebut ditambah penyebut. Dan jika penyebutnya belum sama, nyatakan pecahan-pecahan dalam penyebut yang sama. Kemudian jumlahkan sesuai aturan, atau bisa juga menggunakan cara sebagai berikut. Misalnya A per B ditambah C per D itu bukan beda semua, jadi sama dengan A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Dengan B dan D-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 itu tidak terdefinisi. Untuk selanjutnya yaitu pengurangan pecahan aljabar. Ini konsepnya sama seperti penjumlahan. Untuk pengurangan pecahan aljabar yang sama penyebutnya itu sama dengan A per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C per B. Sama-sama dikurang penyebut dan penyebut, pembilang dan pembilang. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Begitu juga dengan penyebutnya yang belum sama. Nyatakan dulu pecahannya dalam penyebut yang sama. Kemudian kurangkan sesuai aturan atau juga bisa menggunakan cara sebagai berikut. A dikurang B, A per B dikurang C per D itu sama dengan A dikali D dikurang B dikali C per B dikali D. Dengan B dan D tidak boleh juga sama dengan 0. Jadi konsepnya sama seperti penjumlahan tadi. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh yang pertama, itu sederhanakan penjumlahan pecahan berikut. Penjumlahan 3x ditambah 4 per 4 ditambah x per 4. Ini penyebutnya kan sudah sama, yaitu 4. Jadi, sama-sama 4. Langsung saja kita jumlahkan pembilang sama pembilang, penyebut dan penyebut. 3x ditambah 4 ditambah x. 3x variabelnya sama dengan x, jadi 4x ditambah 4 per 4. Nah, ini kita faktorkan. 4x ditambah 4 bisa kita faktorkan menjadi 4 dikali x ditambah 1 pelajaran minggu kemarin per 4. Nah, jadi ini 4 sama 4 bisa kita coret, jadi menghasilkan 1 plus x ditambah 1. Jadi hasil penyederhanaannya seperti itu. Untuk contoh yang kedua yaitu pengurangan. Misalnya di sini ada 3 per 2x dikurang 5x min 2 per 6x. Nah, untuk penyederhanaan pengurangan pecahan seperti itu kita tulis dulu 3 per 2x. Nah, untuk penyebutnya kita lihat 2x sama 6x itu kan ada faktor yang sama kan. Jadi sama-sama kita samakan penyebutnya menjadi 6x. 2x itu bisa kita jadikan 6x dengan sama-sama dikali 3 yang menghasilkan 6x. Berarti 3 penyebutnya kita kalikan 3, jadi pembilangnya harus kita kalikan 3 juga. Jadi dikurang 5x min 2 per 6x itu kan sama dengan 9 per 6x. Ini untuk penyebutnya udah sama kan, 6x sama 6x. Jadi langsung saja kita kurangkan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Berarti 9 dikurang 5x min 2. Nah, ini kita operasikan minusnya, berarti 9 dikurang 5x ditambah 2. Kenapa 2? Karena min dikali min itu adalah positif. Nah, jadi kita kurangkan 9 dengan 2 bisa ditambahkan. Jadi min 5x ditambah 11 per 6x. Nah, untuk lebih pahamnya kita ke variasi contoh lainnya. Di sini ada 3 per x ditambah 5 ditambah 5 per x dikurang 2. Itu kan
penyebutnya tidak memiliki hubungan. X plus 5 ditambah X min 2 kan tidak memiliki hubungan. Jadi, untuk soal seperti ini kita menggunakan rumus silang yang seperti tadi. Jadi, untuk soal yang seperti ini kita tulis dulu. Sama dengan berarti 3 itu sebagai A, X plus 5 itu B, 5 itu C, dan X min 2 itu D. Berarti 3 dikali D. Berarti 3 dikali silang. 3 sama X min 2 ditambah 5 dikali X min 5 per penyebutnya sama-sama dikali. Berarti kita kalikan 3 dikali X, 3 dikali min 2. Jadinya dapatnya 3X min 6 ditambah 5X plus 12. Plus 25. Mohon maaf. Untuk per itu tetap. Nah, ini kita pindahkan posisi. Jadi yang X memiliki variabel X kita dekatkan, yang tidak memiliki variabel kita dekatkan supaya kita mudah untuk menjabarkannya atau menjumlahkannya. Nah, jadi didapatkan 8X plus 19 per X plus 5 dikali X min 2. Nah, untuk variasi soal pengurangan pecahan yang menggunakan perkalian silang itu seperti ini. Misalnya 2X per X kuadrat ditambah 3X min 4 dikurang 1 per X min 1. Nah, jadi untuk soal seperti itu, di situ kan ada kuadrat kan. Jadi kita faktorkan terlebih dahulu yang mempunyai kuadrat. Jadi untuk pecahan yang pertama itu kan ada 2X per X pangkat 2 ditambah 3X min 4. Nah, jadi kita faktorkan terlebih dahulu. X pangkat 2 ditambah 3X min 4. Jadi faktornya adalah bilangan berapa kalau yang dikali hasilnya min 4, kalau dijumlahkan hasilnya 3. Jadi itu ada X plus 4 dikali X min 1. Itu hasilnya X kuadrat ditambah 3X min 4. Dikurang untuk sebelahnya itu tetap kita tulis sama 1 per X min 1. Jadi di sini kita lihat memiliki hubungan. Hubungannya apa? Dia memiliki sama-sama X min 1. Nah, kalau sudah kita samakan penyebutnya. Di sini kan masih ada X plus 4. Di sebelahnya tidak ada X plus 4. Jadi, supaya sama, kita sama-sama kalikan. Yang penyebut dengan pembilangnya sama-sama kita kalikan X plus 4 supaya bawahnya sama. Jadi, ini kita kalikan X plus 4 dikali X plus 4 supaya penyebutnya bernilai sama. Kalau sudah sama, kita tinggal gabungkan saja. 2X dikurang X ditambah 4. Nah, ini langsung kita kalikan. Min dikali X min X, minus dikali plus 4 itu min 4. Nah, ini kita operasikan yang memiliki variabel. 2X dikurang X kan jadinya X min 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu perkalian pecahan aljabar. Di mana perkalian pada dua pecahan aljabar dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebutnya dengan penyebut juga. Misalnya A per B dikali C per D, ini adalah berarti A dikali C per B dikali D, dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan D-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Kita masuk ke contoh. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut. 12 per 4A ditambah 6 dikali 2A plus 3 per 3. Dimana untuk soal seperti ini, kita kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah kita kalikan yang bawah, atau penyebut kita kali penyebut, pembilang kita kalikan pembilang. Jadi di situ ada 12 per 6A ditambah 6 dikali 2A per 3 ditambah 3 per 3. Nah, jadi kita terlebih dahulu faktorkan yang bisa difaktorkan agar bisa disederhanakan. Di situ ada 4A plus 6 bisa kita faktorkan menjadi KPK dari 4 sama 6 kan 2. Jadi 2 dikali 2A ditambah 3.
Itu untuk faktor dari 4A ditambah 6. Kita kalikan 2A ditambah 3 per 3. Untuk yang atas sama yang bawah itu kan mempunyai 2A plus 3. Jadi bisa kita sederhanakan atau kita coret. Jadi hasilnya kita kalikan langsung. 12 dikali 1, 12. Dibagi 2 dikali 3, 6. 12 per 6. 12 sama 6 bisa kita bagi menjadi 2. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu tentukan hasil perkalian pecahan berikut. 3A kuadrat ditambah 6A per A kuadrat min 9A ditambah 20 dikali A min 4 per A plus 2. Ini kita faktorkan terlebih dahulu untuk pecahan yang pertama. Di situ kan ada 3A pangkat 2 ditambah 6A per A kuadrat dikurang 9A plus 20. Jadi langkah pertama kita faktorkan terlebih dahulu. Kita kan sudah belajar faktoran kan minggu lalu. Jadi ini kita bisa tulis. Jadi 3A pangkat 2 ditambah 6A itu kan faktor persekutuan terbesarnya adalah 3A. Jadi 3A dikali A ditambah 2 dibagi, kita tulis dulu A dengan A. Berapa yang kalau dikalikan menghasilkan plus 20 dijumlahkan menghasilkan min 9, yaitu adalah min 4 dan min 5. Nah, langsung saja kita kalikan dengan pecahan di sebelahnya. Nah, untuk seperti ini, A plus 2 itu ada di bawahnya juga A plus 2. Begitu juga A min 4. A min 4 di bawahnya juga ada A min 4. Jadi bisa kita sederhanakan. Nah, jadi langsung saja kita tulis berarti 3A per A min 5. Nah, untuk yang terakhir yaitu pembagian pecahan aljabar, di mana pembagian pada pecahan aljabar dapat dilakukan dengan cara mengalihkan dengan kebalikan dari pecahan aljabar itu. Misalnya, A dikurang B dibagi C dibagi D. Ini sama dengan A per B dikali D per C. Jadi kebalikannya, dan tandanya juga berubah jadi perkalian. BCD-nya tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, di sini tentukan hasil pembagian pecahan berikut. 2Y plus 2 dibagi Y pangkat 2 ditambah 2Y min 35 dibagi 2Y kuadrat min 2 per Y kuadrat min 25. Nah, untuk soal seperti ini kita menggunakan konsep pembagian pecahan aljabar, di mana yang pertama kali kita faktorkan terlebih dahulu yang bisa kita faktorkan. 2Y tambah 2 kita faktorkan terlebih dahulu. Y kuadrat ditambah 2Y min 35 kita faktorkan terlebih dahulu. 2Y kuadrat min 2 juga sama Y kuadrat min 25 juga. Nah, untuk soal seperti ini kita menggunakan pembagian. Jadi di sini 2 dikali Y ditambah 1 itu faktor dari 2Y plus 2. Untuk Y kuadrat kita tulis dulu Y dengan Y. Berapa yang dikalikan menghasilkan min 35 kalau dijumlahkan plus 2. Itu adalah memiliki nilai seperti itu adalah plus 7 dengan min 5. Dibagi yang sama sebelahnya juga kita faktorkan terlebih dahulu. 2Y kuadrat min 2 kita faktorkan, kita keluarkan 2Y, berarti 2 dikali Y kuadrat min 1 per, kita Y kuadrat min 25 kita gunakan selisih 2 kuadrat seperti pelajaran minggu kemarin. Nah, kalau sudah kita tulis lagi. Nah, untuk 2 dikali Y pangkat 2 min 1 itu kan masih bisa kita faktorkan menggunakan selisih 2 kuadrat. Seperti yang minggu kemarin kan cara faktorannya. Jadi kita tulis 2 dikali Y ditambah 1 dikali Y min 1. Sama dengan di sini kita rubah dari bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian dengan syarat
itu pembilangnya jadi penyebut dan penyebutnya jadi pembilang. Nah, itu ada yang warna kuning. Yang kuning tadi kan awalnya di atas. Jadi kalau kita rubah perkalian, jadi yang kuning itu jadi di bawah, yang biru jadi di atas. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, ini yang bisa kita sederhanakan. Kita bisa sederhanakan 2 dikali Y plus 1 itu kan sama-sama kan, jadi bisa dicoret. Y-5 juga ada di atas dan ada di bawah, jadi bisa sama-sama kita sederhanakan. Jadi hasilnya adalah Y plus 5 dibagi Y plus 7 dikali Y min 1.